bersyukur kepadanya. Semangatkan dirimu untuk perjuangkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man minkum wafa, amma ba'du. Ya jamitulabil ahibah, nataqi maratan ukhra ma Ustaz Awan Suryana fi darsil lughah al-arabiyyah. Fi hadhil fursah insyaallah sanahfaz jami'an surah Al-Quraisy min ayatil ula ila ayatil rabi'ah. Hello my children, here again with me Mr. Awan Suryana in Arabic language. We are going to memorize surah Al-Quraisy, verse 1 until 4. Are you ready guys? Hal ista'antum? Sudah siap kalian belajarnya? Kalau sudah siap, ainal qalam? Mana pulpennya? Ainal kitab? Mana bukunya? Hayya. Karena kita akan menghafal dan menulis. Menghafal, menerjemahkan, menulis. Ayo, siapkan alat tulisnya. Oke? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama pelajari dengan baik. Oke, selamat belajar. Baik anak-anak, kita langsung saja menghafal ayat yang pertama, surah Al-Quraisy ya. Hafalkan beserta artinya dan praktek gerakannya, biar gerakan ini membantu kalian untuk menghafal terjemahnya. Faham ya? Yuk, kita hafalkan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi dari kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ulangi. Li'ilafi dari kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ya. Jadi li'ilafi itu adalah dari kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ini maksudnya ingin menjelaskan kebiasaan orang Quraisy. Quraisy itu nama sebuah kabilah di Arab Saudi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Quraisy itu nama sebuah perkumpulan atau paguyuban, ya, sebuah perkumpulan. Intinya ya, perkumpulan orang-orang Quraisy. Nanti ada orang Quraisy, ada orang Bani Hashim, jadi macam-macam. Kalau kita mah ada orang Sunda, ada orang Jawa, gitulah kurang lebih ya, biar kalian tahu Quraisy itu nama qabilah, bukan nama sesuatu ya. Baik, hafalkan li'ilafi Quraisy. Bisa ya? Silahkan dicoba. Baik, lanjutkan ayat yang kedua, konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ulangi. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kita terjemahkan bersama-sama, konsentrasi. Ilafihim kebiasaan mereka, rihlatash syita'i berpergian pada musim dingin, was-sayf dan musim panas. Ilafihim kebiasaan mereka, rihlatash syita'i berpergian pada musim dingin, was-sayf dan musim panas. Nah, gitu ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, ya. Dari kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka adalah berpergian pada musim dingin dan musim
panas ya, menuju kota-kota yang mereka tuju untuk berdagang ataupun untuk menjual untuk membeli sesuatu dari kota tersebut. Misalnya rihlah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke daerah yang lain. Jadi itu disebut rihlah. Rihlah itu bisa liburan, bisa juga perjalanan. Oke? Baik anak-anak, hafalkan ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Silahkan dicoba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita terjemahkan, konsentrasi. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba, kepada Allah pemilik hadzal bait, rumah ini. Maksudnya rumah ini itu adalah Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah yang ada di sana ya, disebut hadzal bait, atau ini adalah lingkungan ahli-ahli Allah, atau misalnya negara atau tempat pilihan Allah yang dimana di sana dibangun Ka'bah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi maksudnya hadzal bait di sini adalah rumah ini, maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah ya, tempat nanti kita kalau haji bertawaf di sana. Oke? Ulangi. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba, kepada Allah pemilik hadzal bait, rumah ini atau kota Mekah ini. Oke, anak-anak ya, maksudnya adalah Allah tadi kan dari orang-orang Quraisy kan dari kebiasaan mereka rihlah syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya atau hendaklah mereka ini dan harusnya mereka ini betul-betul menyembah kepada Allah ya. Kenapa? Karena nanti di ayat yang selanjutnya dijelaskan. Oke? Hafalkan dulu. Falyabudu rabb hadzal bait. Oke, selamat mencoba. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Konsentrasi, fokus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita terjemahkan, konsentrasi. Alladzi at'amahum, yang memberi makan mereka, min ju', dari rasa lapar, wa amanahum, dan memberi mereka rasa aman atau memberi rasa aman pada mereka, bolehlah ya. Ulangi. Wa amanahum, dan memberi rasa aman pada mereka, min khauf, dari ketakutan. Ulangi. Wa amanahum, dan memberi rasa aman pada mereka, min khauf, dari rasa takut, dari ketakutan atau dari rasa takut ya, dari ketakutan. Boleh? Ulangi. Alladzi at'amahum, yang memberi makan mereka, min ju', dari rasa lapar, wa amanahum, dan memberi rasa aman pada mereka, min khauf, dari ketakutan atau dari rasa takut. Maksud dari ayat ini anak-anak, tadi kan Allah menyampaikan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf ya, dari kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka yaitu berhijrah atau melakukan perjalanan ya di antara musim dingin dan musim panas ya. Maka Allah di ayat yang ketiga itu bilang
Makanya ayo beribadah kepada Allah. Harusnya kalian beribadah kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberikan kalian makan, ya, memberi mereka makan, ya, dari rasa kelaparan. Karena dalam perjalanan kan barangkali ada kena gurun pasir dan sebagainya, kecapean, kelelahan, lapar dan sebagainya. Allah memberikan makanan kepada mereka di perjalanan, ya. Wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman kepada mereka dari rasa ketakutan, takut tersesat, takut nyasar, takut ada serigala di gurun pasir, takut ada ular dan sebagainya, macam-macam. Tapi Allah memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Nah, harusnya orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Allah, ya. Ini malah menentang Allah dan Rasulnya, ya, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau yang lainnya. Makanya kalau kalian seperti itu, maka kamu seperti orang-orang Quraisy yang diajak kepada kebaikan tapi tidak mau melakukannya. Ayolah beribadah kepada Allah, laksanakan sholat, ya, dan selalu taat kepada orang tua, guru, dan hal-hal kebaikan lainnya. Oke, anak-anak paham ya? Semoga surah Al-Quraisy ini bisa menjadi solusi hidup kita menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.